Anda sublimasikan, harus Anda endapkan, supaya nanti dia otentik menjadi milik Anda ketika sudah menemukan kebenaran dari seluruh yang dibicarakan. Pertama-tama begini, saya berdoa, tetapi doa itu sebenarnya keyakinan saya bahwa tidak mungkin Tuhan itu menciptakan jodoh-jodoh. Tidak ada yang tidak berjodoh. Kalau Anda berbuat baik, jodohnya Anda dapat berkah. Kalau Anda zalim, jodohnya Anda kena azab. Jadi kalau jangan gampang melakukan keburukan, karena nanti Anda akan ketemu jodohnya. Anda juga jangan sombong, jangan merasa menang, jangan merasa sudah beres, karena setiap yang Anda alami setiap hari nanti akan ketemu jodohnya. Ada yang jodohnya ketemu seminggu, ada yang sebulan, ada setahun. Jadi mari kita detail terhadap setiap yang kita lakukan ini, karena dia akan berjodoh. Sekedar Anda ngasih tambahan tukang parkir 200 perak, itu nanti akan ada jodohnya. Begitu juga Anda menyakiti orang dikit aja, nanti ada jodohnya. Jodoh itu perimbangan. Kalau di Quran ada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau di Jawa ada ngunduh woing pakarti atau jerbasuki mau beo. Saya yakin di setiap bangsa ada. Bangsa Madura punya, bangsa Sunda punya, bangsa Minang punya, bangsa Aceh punya. Saya tidak tahu bahasa-bahasa yang lain, tapi pasti. Jadi malam ini, kalau dalam bahasa Jawa tadi kan jerbasuki mau beo. Sebenarnya peristiwanya terbalik. Mau beo, jerbasuki. Anda sekarang ini sudah membayar kepada Allah, kepada masa depan, dan kepada anak cucu kita. Membayarkan dengan thariqat, membayar dengan keikhlasan. Anda jauh-jauh datang ke sini merindukan sesuatu bersama-sama, dan kerinduan itu kepada sesuatu yang sama sebenarnya. Dan Anda membiayainya dengan uang, membiayainya dengan tenaga, membiayainya dengan keikhlasan. Itu Anda berarti Anda melakukan mawa beo. Beo ada biayanya. Jadi nanti Anda dipastikan oleh hukum Allah Anda akan ketemu jodoh dari pengorbanan Anda, dan thariqat Anda itu berupa kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan. Jadi kalau praktisnya saya itu sangat yakin pengorbanan Anda setiap bulan sampai pagi hari seperti ini nanti akan menambah kemudahan hidup Anda, lahir batin. Artinya hati sehancur apapun mudah sembuh gitu. Masalah separah apapun cepat dikasih solusi oleh Allah. Baik masalah pribadi, keluarga, bisnis, atau apapun saja, Anda akan mendapat kemudahan-kemudahan. Dan semakin Anda ikhlas dan tidak minta apa-apa, cuman jangan minta kemudahan. Jangan saya datang ke KC supaya mudah hidup saya, enggak usah gitu. Datang ke KC gitu aja, saya ikhlas gitu aja. Jadi tarik becak, genjot aja, tidak usah mudah-mudahan nanti saya dibayar, pasti dibayar. Itu enggak usah cari duit. Cari duitnya ketika transaksi. Pak, ke stasiun berapa? 3.000 ya 2.500 lah. Asal dilihat-lihat dulu, jangan tukang becak Madura. Untuk sampai ngenyang seket, diangkut sama dia tapi dikenek ngene-ngene. Pak, hati-hati Pak. Sampean bayar seket, jaluk selamat. Hati-hati, jadi sebelum naik becak diteliti dulu dialeknya. Kalau dialeknya Madura, nanti sampean Pak, ten guluk-guluk, tempundi. Mana guluk-guluk? Tidak ada. Terus setelah sampean tinggal baru, setelah sampean mau nawar becak lain baru dia teriak, oh lu gulu. Nek gulu nggak ngerti dia, tapi kalau lu gulu dia baru paham. Jadi Iswan itu juga bangga pernah pergi lama ke Madura. Sebenarnya diketawain sama orang Madura, wong yang bikin kota Toronto orang Madura, aslinya Ronto-Ronto. Tapi karena orang Madura yang bikin Toronto kan. Oke, jadi pertama saya meyakini Anda akan mendapat kemudahan, tetapi tidak usah mencari kemudahan, tidak usah mempamrihi itu. Jangan bersedekah dengan niat nanti dapat kembalian 700 kali lipat. Itu bukan sedekah namanya. Sedekah itu titik ketika Anda ngasih, titik. Tidak ada pikiran apapun kecuali memberi, melayani, titik. Bahwa nanti Anda mendapat imbalan itu bukan urusan Anda. Jadi Anda jangan ikut-ikut, tidak usah difikirkan. Gitu. Kalau Anda bersedekah, ngasih senyuman kek, nolong orang kek,
nuntun orang tua tadi nyebrang jalan segala macam, supaya tidak menjadi sistem sosial dan ekonomi kreatif. Lumayan aku ini mendengarkan ini lumayan. Ya antar saja, Anda antar saja. Semakin Anda ikhlas mengantar dan membatasi diri Anda pada pelayanan titik, itu nanti makin banyak pendapatannya. Cuman jangan terus dikonstruksi bahwa dengan begini saya akan mendapat seperti itu. Itu bukan sodako, namanya itu namanya dagang. Jadi kalau Anda ngumpulin duit sejuta-juta dengan harapan dapat 22 juta, itu namanya dagang. Kalau dagang tidak bernilai sodako gitu. Jadi janjinya Tuhan jangan dijanjikan oleh manusia, nanti Tuhannya ngambek. Loh kok agak Gusti Allah saya gitu. Terus gak usah. Apalagi Tuhan sekarang banyak dikecewakan karena orang itu berdoa ahistoris. Dia berdoa, dia mohon, dia segala macam. Terus Tuhan jawab, lah kamu dulu waktu pertama bikin ini kamu gak bilang-bilang saya. Setelah kamu mengalami kesulitan baru berdoa sama saya. Makanya sejak awal melakukan sekecil apapun pekerjaan, jangan tidak melibatkan Allah, kan gitu ceritanya. Allahnya terserah, mau Allah, mau Sang Hyang Wenang, mau Manito, mau Yehova, mau terserah. Pokoknya libatkan satu itu. Nah, satu itu gini juga jangan disalahkan terus saya seolah menuduh Tuhan ada di atap situ. Ini kan idiom saja sebenarnya. Tapi kalau saya bilang berdoa sama Allah itu, nanti disangka saya, padahal maksud saya itu Allah yang di dalam diri saya. Jadi mohon bahasa budaya jangan dimarahi kalau dia punya keterbatasan. Memang terbatas, nggak ada yang benar sebenarnya kalau diurut-urut. Seluruh kalimat itu nggak ada yang benar. Wong itu cuman kesepakatan loh. Wong anak saya aja kelas 3 SD nyeret saya mau omong tapi jangan kedengaran siapa-siapa. Ngopoi sini toh, aku diseret ke pojok. Ayah itu kalau Mak Iyahan kan aku sering denger langsung di Mayan atau di YouTube saya baca, saya dengerin. Ayah itu kan suka ngomongin Indonesia gini sinis kan gitu. Anak saya itu marah sama saya. Lu ya enggak ya kan ayah kan ngomong apa adanya kan gitu. Loh, tapi ayah kan selalu ngomongin Indonesia. Lah ya kan apa adanya. Loh, nggak usah apa adanya. Memang Indonesia itu tai, dia bilang. Loh, kok Indonesia tai? Anak saya kelas 3 panik aku loh, kok cahaya cilik masih bisa ngomong Indonesia tai. Loh, memang tai mau bagaimana? Dia bilang, memang tai Indonesia itu. Sito gue macam-macam gue isi SD kelas 3 ya. Loh, memang tai, dia bilang. Loh, coba aja agak mikir sedikit, dia bilang. Ini wallah ini mas, ini fatwa terakhir anak saya. Sebelumnya itu udah bilang ya, tak kasih tahu ya, sekolah yang baik itu yang memilih siswa-siswa yang tidak pintar. Itu sekolah yang baik. Wah kok gitu? Loh, gunanya sekolah itu mendidik anak yang tidak pintar menjadi pintar. Loh, itu benar-benar dia ngomong gitu. Kalau sekolahan ngambil anak-anak pintar, itu namanya bukan sekolahan. Itu dia cari laba dari anak-anak pintar. Nanti karena dia mikirnya itu cari laba, akhirnya anak pintar itu menjadi bodoh di sekolah itu. Itu kan gawat ini, anak kelas 3 SD menyimpulkan begitu, bangun tidur gitu loh. Tak kasih tahu ya gitu. Oh ya, kok tak dengerin terus, fatwanya kita catat sudah beratus-ratus. Anak yang tai gini sih, kok tai bagaimana loh? Coba ayah dengerin baik-baik. Indonesia kan kita sebut tanah air Indonesia. Singkatannya mata lagi. Ya wes. Nah, terus dia lega, terus dia tinggalkan saya. Nah, teman-teman sekalian, poin pertama saya adalah doa dan keyakinan saya. Pokoknya pulang dari sini, teman-teman sekalian, selalu Anda mendapatkan kemudahan baru, hal-hal yang tidak terduga. Dan jangan ngatur-ngatur Allah, karena Allah yang ngatur Anda. Gitu loh. Hanya saya Abdul Qadir Jailani, Sunan Kudus. Begitu kamu riset, kamu simpulkan yang banyak terkabul itu yang gini, terus Tuhan bilang besok tak rubah. Enakmu dewe. Terserah saya mau wasilah ndak wasilah, mau ngabulkan ndak ngabulkan, itu hak 100% saya, kata Tuhan. Wong saya yang bikin. Gitu loh. Jangankan mengabulkan, tak habisin ini seluruh bumi
dan alam semesta hak saya. Jadi sama Tuhan tuh nggak usah ngatur-ngatur, pokoknya terserah ada. Cuma ya ojo kebangetan, paling gitu ngomong gitu bro. Mosok tak dikabulkan, paling gitu aja ya. Tapi nggak usah ngaran-ngarani gitu loh. Nggak usah meregulasi, menentukan waktunya 2 hari belum terkabul marah. Itu mana katanya Rahman Rahim sampean? Medurong nih marah. Nah orang Pekalongan ngancam. Nah orang dikabulke aku mabuk loh. Terus angel ini manusia. Akhirnya Gusti Allah kadang-kadang panik. Ya tak boleh. Oke teman sekalian, mudah-mudahan kesegaran ini juga membuka pori-pori pikiran Anda. Adrenalin Anda tumbuh, energi Anda berkembang. Yang selama ini energi Anda itu dibunuh oleh kerating deng, oleh suplemen, oleh segala macam, sekarang muncul kembali energi hidup Anda. Saya ini nyun sewu teman sekalian, saya tadi baru ingat, saya ini sudah 42 tahun forum kayak gini. Saya mulai tahun 72. Dan saya ingat yang pertama itu di kampung di Jogja, di belakang Jalan Mangkubumi itu ada di pinggir sungai itu namanya Kampung Jogoyudan. Di situ saya pertama ketemu rakyat itu. Dan itu saya lakukan terus menerus sampai jumlahnya kalau saya sendiri sudah puluhan ribu, kalau sama Kiai Ngajeng 3.800 berapa gitu. Dan yang saya syukuri bukan rekornya, yang saya syukuri adalah saya tidak pernah menagih apa-apa. Alhamdulillah. Saya tidak pernah berharap apa-apa, saya tidak pernah menuntut apa-apa. Saya tidak pernah terus mencita-citakan karena saya belusuan terus saya akan menjadi ini gitu. Enggak, saya enggak minta. Saya tidak minta apa-apa ke yang disebut Indonesia ini, kepada masyarakat tidak minta. Saya tidak pernah transaksi. Saya tidak pernah, pokoknya saya nikmati. Karena saya tahu hidup itu adalah kalau saya sama tempe, maka yang paling enak tempe gitu saya. Yang bikin tempe tidak enak adalah makan tempe mbayang sop buntut. Goblokmu dewe. Wis tembene gak enak sop buntute gak oleh. Benar gak Mas? Nah orang tuh gitu, dapat duit cuman 100.000, dia merasa kurang puas karena pikirannya 1 juta. Loh kalau 100.000 ya 100.000 itu yang nikmat. Detik itu gitu loh, bahwa nanti kamu punya cita-cita, enggak apa-apa, cita-cita ditunda. Pas makan tempe itu jangan bercita-cita. Maka makan tempe itu menghayati tempe, menikmati tempe. Makanya para mubalik, orang-orang yang menasihati masyarakat, jangan ngajak berbuat baik. Ini supaya dipotong di YouTube terus nanti saya dimarahi gitu. MH.2 jangan mengajak orang berbuat baik titik. Ya tak biarin aja biar di YouTube kan. Maksud saya pengajian itu bikin workshop, pengalaman, memasukkan orang ke dalam cerita-cerita, kisah-kisah yang menggambarkan betapa nikmatnya berbuat baik. Kalau Anda nyuruh berbuat baik toh, ya ndak enak berbuat baik. Saya enak aku nyolong, nuroni bojone wong. Kan jadi orang dididik untuk puzzling antara kebaikan dengan kenikmatan. Selama ini kan orang nggak punya duit tidak nikmat, punya duit nikmat. Itu puzzle-puzzle yang tidak bermutu. Bahkan penderitaan pun Anda menemukan nikmatnya, dan Anda potensial untuk menemukan nikmatnya penderitaan. Lihat anak-anak yang ditinggal pacarnya, dipelihara patah hatinya itu, didengerin di kamar lagu kenangannya, gitu. Terus barang yang masih kebawa oleh dia dilus-lus, dinikmati gitu. Karena orang punya potensi untuk menikmati penderitaan, dan penderitaan itu tidak negatif. Penderitaan itu Anda perlukan. Tidak ada bayi lahir tanpa penderitaan ibunya. Dan jangan sebut penderitaan itu penderitaan. Penderitaan itu kenikmatan yang menyamar. Oh, piye wes. Kenapa ngeden iki mesti nyamar iki. Harus ngelahirin anak, wah ini nyamar ini gitu nanti. Kalau Anda punya pikiran begitu, sakit menjadi sekunder. Bener nggak? Coba Anda lihat. Jadi semua itu tergantung takdir yang kamu
set up dari pikiranmu sendiri, karena Anda punya hak mentakdirkan dirimu sekian persen. Selebihnya Allah punya, tapi Anda dipinjamin sedikit. Wis nek gak percaya, gini ya, aku zaman cilik ngene iki, ambune ya apa Mas? Ya? Tapi saya waktu SD kelas 5, karena saya sudah pergi dari rumah, saya mulai masuk kuburan, mulai tidur di sungai, mulai ndak itu. Jadi gelandangan di gerbong-gerbong yang udah nggak kepake. Saya akhirnya nganggur gitu kan, ngene dulu kan. Manggutai. Kesadaran pertama adalah oh alah menungso iki diwolak-walik jane ya mek taek kan gitu kan. Tapi lama-lama saya punya pikiran di atasnya. Bisa nggak saya bikin tidak berbau busuk? Ternyata bisa. Setelah sekian kali tidak busuk. Tidak busuk dia. Sekian kali wangi. Wangi Mas. Nah, sekarang tolong pahami peristiwa dalam kehidupan. Itu wangi tidak dianya itu berbau wangi, tapi hidung saya, jiwa saya, pikiran saya mampu menciptakan sebuah pertemuan meskipun dengan kebusukan dia terasa wangi. Jadi itu kemampuan psikologimu, kemampuan mentalmu. Kalau kamu menderita, gitu terus ya, kamu akan akrab sama penderitaan. Gitu loh, Dimas ya. Jadi saya kembalikan, saya 42 tahun seperti ini dan saya tidak pernah meminta apa-apa. Dan memang saya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau yang disebut mendapatkan itu, nanti saya jadi tokoh masyarakat, saya jadi kiai, saya jadi calon presiden, saya jadi populer, semua tidak saya dapatkan. Dan alhamdulillah, karena saya memang tidak pernah berdoa seperti itu, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak mendapatkan itu lebih membuat saya bangga daripada saya mendapatkannya. Loh, kalau saya puasa dapat hari raya apa anehnya? Tapi kalau puasa aku pelihara sepanjang hidupku, dan aku serahkan, tolong hari raya yang simpan dulu ya Allah. Awas dulu kalau kasih, simpan dulu. Aku masih kuat berpuasa sampai berapa ratus tahun pun aku masih kuat berpuasa. Ujilah aku, aku. Itu akhirnya karyoyo temen aja. Loh, apa gunanya bercita-cita terus tercapai terus bangga? Loh, enggak. Saya tuh tidak pernah mencapai apa-apa melalui cita-cita. Saya tuh menikmati kalau saya tidak pengen apa-apa, Tuhan menengkei, gitu loh. Enggak berusaha, enggak bekerja. Saya enggak pernah ingin mendapatkan itu. Cuman saya melakukan hidup ini sungguh-sungguh, tulus, dan saya bertahan sampai sekarang seperti ini. Dan saya tidak berubah. Budayanya enggak berubah, cuci baju enggak berubah. Nek bengi jam 2 utak ndadar nyeblok, enggak berubah sampai hari ini. Saya tetap, meskipun saya punya duit lebih banyak, konsumsi saya tetap seperti itu. Budaya saya tidak meningkat. Baju saya ya gini dari dulu. Itu pendapatan. Kalau saya terus bisa beli baju baru yang lebih mahal, terus itu nggak membanggakan ya, wajar dong duitnya lo oke. Tapi kalau duit lebih banyak, tetap dengan baju yang ditisik sendiri seperti Rasulullah, alangkah hebatnya. Kan begitu. Rasulullah kalau mau baju berapa? Tapi dia bajunya cuma 3. 1 dicuci, 1 dipakai, 1 di lemari. Itu pun kalau ada lemari. Jadi ya gak di lemari, jangan semuanya gurung lemari. Belum ada pengusaha mebel dari Solo. Kalau Muhammad mau, dia mau baju berapa? Nah, saya dididik oleh ibu saya yang juga tidak pernah lebih dari 3 pakaiannya. Apa kerudungnya, apa bajunya, apa jaritnya. Jangan pernah kasih ibu saya pakaian kalau hari raya. Kami sudah berpuluh-puluh tahun ngasih terus ke ibu, dan hari kedua sudah habis. Begitu dikasih, bayang, oh iki lo gak duwe kayak no. Oh, ibu saya itu kerjanya begitu dok, dan itu biayanya kadang-kadang mahal. Saya yang harus membiayai. Pulang ke rumah, nun, itu kalau serupa itu asrufa, nek jadi di saya panggilannya serupa. Nama aslinya asrufa, nek bakrotin brakotin. Serupa itu kalau nun lah bojone Dimun sih, Dimun itu becak, tapi gak serius keset arek iku. Jadi ya susah nyekolahno anak ya gak cukup duit, omah ya cik nunut maratuane. Sang nonun serupa iku arek padahal pinter, mulang ngaji nek sore sregep. Arek wedok gelem nyambut gawe apa menek klopo ya gelem.
itu, kata ibu saya. Soalnya dia apa namanya, memberi data mengenai Asrufa ini. Sakno arek iki. Akhirnya kan saya naikin haji, si Asrufa itu saya naikin haji. Terus iku bojone iku keset mek becak wis di desa, sapa sing numpak keset pisan kan. Terus endingnya gini, kayak nomah pokoknya cilik-cilik. Nah, saya bikinin rumah, mau tidak mau lah disuruh ibu saya. Kalau disuruh ibu saya itu apa saja, mau disuruh ndelosor saya ndelosor, disuruh jilat silit itu tak jilat silit. Karena itu pekerjaan yang paling mulia. Makanya kalau Anda kuliah cepat selesai demi ibumu. Wis cukup itu alasannya, gak usah cai pinter, cai jadi intelektual, cai gak usah. Wis pokoknya selesaikan skripsimu secepatnya supaya ibumu seneng. Sudah itu lebih kuat itu motivasinya. Gitu. Itu gak cukup.